Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal materi konsep elastisitas. Baiklah, langsung saja. Soal pertama yaitu turunnya harga bensin dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 per liter mengakibatkan naiknya permintaan mobil bekas dari 250 unit menjadi 300 unit per bulan. Nah, itulah elastisitas harga silang permintaan mobil bekas tersebut. Di sini diketahui kuantitas awal dari permintaan mobil bekas yaitu 250, kemudian kuantitas permintaan mobil bekas setelah harga bensin menurun yaitu 300. Kemudian harga awal dari bensin yaitu Rp6.000. Kemudian harga bensin setelah menurun yaitu Rp5.000. Kemudian yang ditanyakan yaitu elastisitas harga silang permintaan. Nah, untuk cara mencari elastisitas harga silang permintaan yaitu dengan menggunakan rumus elastisitas silang kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per price 2 dikurang price 1 dikali price 1 per kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 300, kemudian dikurang kuantitas 1 yaitu 250, kemudian per price 2 nya yaitu Rp5.000 dikurang price 1 nya yaitu Rp6.000 dikali price 1 nya Rp6.000 per 200, kuantitas 1 nya yaitu 250 sama dengan 300 dikurang 250 hasilnya 50 per 5.000 dikurang 6.000 hasilnya minus 1.000 dikali 24. Nah, 24 ini didapat dari 6.000 dibagi 250 sama dengan hasilnya 24 sama dengan, kemudian sama dengan 50 dibagi 1000 minus 1000 hasilnya minus 0,05 dikali 24 sama dengan minus 1,2. Jadi elastisitas harga silang permintaan mobil bekas tersebut adalah minus 1,2. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua. Pada tahun 2014 harga gabah Rp250.000 per kuintal dan tahun 2015 menjadi Rp270.000 per kuintal. Nah, permintaan beras pada tahun 2014 sebesar 450 ton dan tahun 2015 menjadi 445 ton. Nah, hitunglah elastisitas harga permintaan beras tersebut. Nah, di sini diketahui kuantitas awal dari permintaan beras yaitu 450. Kemudian setelah harga gabah menaik yaitu sebesar Rp270.000 per kuintal, maka jumlah permintaan beras menurun yaitu sebesar 445. Kemudian price awal dari harga gabah yaitu Rp250.000 per kuintal. Kemudian harga gabah setelah naik yaitu Rp270.000 per kuintal. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu elastisitas harga permintaan. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus elastisitas permintaan sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per P2 di price 2 dikurang price 1 dikali price 1 per kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 445 dikurang kuantitas 1 nya yaitu 450 per P2 nya price 2 nya yaitu Rp270.000 per kuintal dikurang price 1 nya yaitu Rp250.000 per kuintal dikali price 1 nya yaitu Rp250.000 per kuantitas 1 nya yaitu 450 sama dengan 445 dikurang 450 hasilnya minus 5 per 270 dikurang 250 hasilnya 20.000 dikali 555,56. Nah,
555,56 ini didapat dari 250.000 dibagi 450, jadi hasilnya 555,56. Kemudian sama dengan minus 5 dibagi 20.000, hasilnya minus 0,00025 dikurang dikali 5 dikali di sini dikali 555,56 sama dengan minus 0,14. Jadi elastisitas harga permintaan beras tersebut yaitu minus 0,14. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Nah, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas permintaan dari masing-masing komoditi X, Y, dan Z, serta tentukan bagaimana sifat permintaan dari ketiga komoditi tersebut. Nah, ini adalah tabel komoditi Y, X, Z, X. Sebelum dan sesudah harga dan jumlah permintaan barangnya berubah. Kemudian di sini diketahui dari tabel komoditi X, Y, dan Z. Di sini diketahui dari komoditi Y diketahui kuantitas satunya yaitu 50, kemudian kuantitas duanya sama dengan 30, price satunya sama dengan 40, price duanya sama dengan 60. Kemudian di komoditi X sama dengan diketahui kuantitas satunya sama dengan 40, kuantitas duanya sama dengan 50, price satunya sama dengan 30, price duanya sama dengan 20. Di komoditi Z diketahui kuantitas satunya sama dengan 20, kuantitas duanya sama dengan 15, price satunya sama dengan 10, price duanya sama dengan 20. Nah, di komoditi X diketahui kuantitas satunya sama dengan 40, kuantitas duanya sama dengan 35, price satunya sama dengan 20, price duanya sama dengan 15. Nah, sini yang ditanyakan adalah A. Elastisitas permintaan dari masing-masing komoditi. B. Sifat permintaan komoditi. Baiklah, langsung saja penyelesaiannya, yaitu untuk komoditi Y rumusnya yaitu kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per price 2 dikurang price 1 dikali P1 price 1 per kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 30 dikurang kuantitas 1 nya yaitu 50 per price 2 nya yaitu 60 dikurang price satunya 40 dikali price satunya yaitu 40 per kuantitas satunya yaitu 50 sama dengan 30 dikurang 50 hasilnya minus 20 per 60 dikurang 40 hasilnya 20 dikali 4 per 5. 4 per 5 ini didapat dari 40 per 50 masing-masing dibagi 10, jadi hasilnya 4 per 5. Kemudian sama dengan minus 1 dikali 4 per 5 hasilnya minus 0,8. Jadi elastisitas permintaan komoditi Y yaitu minus 0,8. Nah, sifat permintaan dari komoditi Y yaitu koefisien inelastis karena 0,8 kurang dari 1. Kalau 0 lebih dari 1 maka elastis. Kemudian komoditi X sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per P2 dikurang P1 dikali price 1 per kuantitas 1 sama dengan 50. Kuantitas 2 nya yaitu 50, kuantitas 1 nya yaitu 40 per price 2 20 dikurang price 1 nya yaitu 30 dikali price 1 nya yaitu 30, kuantitas 1 nya 40 sama dengan 50 dikurang 40 hasilnya 10
per 20 dikurang 30 hasilnya minus 10 dikali 30 per 40 sama dengan 10 dibagi minus 10 hasilnya minus 1 dikali 3/4. 3/4 ini didapat dari 30 per 40 masing-masing dibagi 10, jadi hasilnya 3/4 sama dengan hasil dari minus 1 dikali 3/4 sama dengan minus 0,75. Nah, jadi elastisitas permintaan dari komoditi X yaitu minus 0,75 dan sifat permintaannya adalah koefisien elastis karena 0,75 kurang dari 1. Kemudian dari komoditi Z sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per P price 2 dikurang price 1 dikali price 1 per kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 15 dikurang kuantitas 1 nya 20 per price 2 nya yaitu 20 dikurang price 1 nya sama dengan 10 kali price 1 nya 10 per kuantitas 1 nya yaitu 20 sama dengan 15 dikurang 20 hasilnya minus 5 per 20 dikurang 10 hasilnya 10 dikali 10 per 20 sama dengan minus 5 dikali 10 hasilnya minus 10 10 dikali 20 hasilnya 200 sama dengan minus 5 dibagi 200 sama dengan minus 0,25. Jadi elastisitas permintaan dari komoditi Z yaitu 0,25 dan sifat permintaannya yaitu koefisien inelastis karena 0,25 kurang dari 1. Kemudian komoditi X sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per price 2 dikurang price 1 dikali price 1 per kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 35 dikurang kuantitas 1 nya yaitu 40 per price 2 nya yaitu 15 kemudian dikurang price 1 nya yaitu 20 dikali price 1 yaitu 20 kuantitas 1 nya yaitu 40 sama dengan 35 dikurang 40 hasilnya minus 5 per 15 dikurang 20 hasilnya minus 5 dikali 20 per 40 sama dengan minus 5 dibagi minus 5 hasilnya 1. Kenapa tidak minus? Karena minus ketemu minus hasilnya positif, jadi positif 1 dikali 20 per 40 hasilnya sama dengan 0,5. Jadi elastisitas permintaan dari komoditi X yaitu 0,5 dan sifat permintaannya yaitu koefisien inelastis karena 0,5 kurang dari 1. Baiklah, selanjutnya soal yang keempat. Pada harga Rp75.000 harga barang X yang dibeli sebanyak 100 kg. Diketahui price elasticity of demand adalah unitary. Nah, maka pada harga yang dinaikkan menjadi Rp80.000, tentukan jumlah barang X yang dibeli. Nah, di sini diketahui kuantitas satunya yaitu 100. Jumlah permintaan awal barang X yaitu 100. Di sini kuantitas 2-nya belum diketahui karena di sini jumlah barang X yang dibeli belum diketahui. Kemudian price satunya yaitu 75.000. Kemudian price 2-nya yaitu 80.000. Kemudian elasticity of demand nya adalah 1 karena unitary itu sama dengan 1. Yang ditanyakan yaitu jumlah barang X atau kuantitas 2 yang dibeli. Baiklah, penyelesaiannya yaitu sama dengan rumusnya yaitu kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per P2 dikurang P1 dikali
price 1 per kuantitas 1 sama dengan, kemudian elastisitas of demand-nya yaitu 1, kemudian sama dengan kuantitas 2-nya belum diketahui dikurang kuantitas 1-nya yaitu 100 per price 2-nya yaitu 80 dikurang price 1-nya yaitu 75 dikali price 1-nya yaitu 75, kuantitas 1-nya yaitu 100 sama dengan, kemudian 1 sama dengan kuantitas 2 dikurang 100 yaitu 100 kuantitas 2 per 80 dikurang 75 hasilnya 5 dikali 75 per 100, kemudian 1 sama dengan kuantitas 2 dikurang 1. Nah, 1 ini didapat dari 100 dibagi 100 hasilnya 1 per 5 dikali 75, kemudian 1 kuantitas 2 sama dengan, kemudian kuantitas 2 ini pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan angka 1 sama dengan 15 ini didapat dari 75 dibagi 5 jadi sama dengan 15, kemudian kuantitas 2 nya sama dengan 15. Ini bukan hasil dari jumlah barang X yang dibeli. Nah, untuk mendapatkan kuantitas barang X yang dibeli yaitu sama dengan kuantitas 1 dikurang kuantitas 2 hasilnya sama dengan 85. Jadi ini adalah jumlah barang X yang dibeli. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang kelima, pada harga Rp7 barang Y yang dibeli sebanyak 14 kg. Diketahui price elasticity of demand adalah 0,4. Maka pada harga yang diturunkan menjadi Rp5 berapa jumlah barang Y yang dibeli? Nah, di sini diketahui kuantitas satunya yaitu 14 kg atau jumlah permintaan awal barang Y yaitu 14. Kemudian price awalnya yaitu Rp7, kemudian price keduanya yaitu Rp5, kemudian elastisitas of demand-nya yaitu 0,4. Nah, sini yang ditanyakan yaitu jumlah barang Y yang dibeli atau kuantitas kedua barang yang dibeli. Kemudian penyelesaiannya yaitu sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 per price 2 dikurang price 1 dikali price 1 per kuantitas 1, kemudian elastisitas of demand-nya yaitu 0,4 sama dengan kuantitas keduanya belum diketahui, ini yang akan dicari, kemudian dikurang 14 per 5, kemudian dikurang 14 nya kuantitas satunya yaitu 14 per price 2 nya yaitu 5 dikurang price 1 nya yaitu 7 dikali price 1 nya yaitu 7 per kuantitas 1 nya yaitu 14, kemudian 0,4 sama dengan kuantitas 2 dikurang 14 per 5 dikurang 7 hasilnya 2 dikali 7 per 14, kuantitas 2 nya dipindah ruaskan ke sisi kiri sama dengan 2 dikali 7. Kenapa 14 ini tidak ditulis? Karena 14 sudah dibagi dengan 14 hasilnya 1, kemudian dikali W2 nya yaitu 1, jadi tinggal W2 sama dengan 2 dikali 7 per 0,4 sama dengan, kemudian W kuantitas 2 sama dengan 2 dikali 7 hasilnya 14 dibagi 0,4 hasilnya 35. Kemudian jadi kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 sama dengan 35 dikurang 14 hasilnya 21. Jadi 21 ini adalah jumlah barang Y yang dibeli. Kemudian
soal selanjutnya yaitu soal yang ke-6. Ini adalah soal yang terakhir. Berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas silang dari komoditi Y dan komoditi X, serta antara komoditi Z dan komoditi X. Tentukan pula bagaimana sifat hubungan dari komoditi tersebut berdasarkan elastisitas silang. Nah, ini adalah kolom atau tabel dari komoditi X, Y, dan Z. Baiklah, dari tabel tersebut diketahui dari komoditi Y diketahui kuantitas satunya yaitu 50, kemudian kuantitas duanya 30, price satunya 40, price duanya 60. Dari komoditi X diketahui kuantitas satunya 40, kuantitas duanya 50, price satunya 30, price duanya sama dengan 20. Di komoditi Z diketahui kuantitas satunya 20, kuantitas duanya 15, price satunya 10, price duanya 20. Kemudian di komoditi X kuantitas satunya sama dengan 40, kuantitas duanya 35, price satunya 20, price duanya 15. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Elastisitas komoditi Y dan komoditi X. Kemudian B. Elastisitas komoditi Z dan komoditi X. C. Sifat hubungan komoditi tersebut. Baiklah, penyelesaiannya yaitu di elastisitas komoditi Y dan X. Sini langkah pertama yaitu mencari kuantitas Y. Delta kuantitas Y sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1 sama dengan kuantitas 2 nya yaitu 30, kemudian kuantitas satunya itu 50, sama dengan 30 dikurang 50 sama dengan minus 20, sama dengan minus 20 dibagi 100 hasilnya sama dengan minus 0,2%. Kemudian delta PX sama dengan price X sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1, sama dengan kuantitas 2 nya yaitu di sini price 2 dikurang price 1, kemudian price 2 nya yaitu 20, kemudian price 1 nya 30, sama dengan 20 dikurang 30 sama dengan minus 10. Minus 10 dibagi 100 hasilnya minus 0,1%. Baiklah, untuk mencari elastisitas komoditi Y dan X sama dengan ini adalah rumusnya yaitu persen delta kuantitas per persen delta price sama dengan delta Q nya yaitu sama dengan minus 0,2% per delta price nya yaitu minus 0,1%. Delta minus 0,2% dibagi minus 0,1% hasilnya 2. Jadi karena elastisitas komoditi Y dan X hasilnya positif, berarti kedua barang tersebut substitusi. Kemudian elastisitas komoditi Z dan X. Sini delta QZ sama dengan kuantitas 2 dikurang kuantitas 1. Kuantitas 2 nya yaitu 15, kuantitas 1 nya 20, sama dengan 15 dikurang 20 hasilnya minus 5, kemudian dibagi 100 hasilnya 0,05%. Kemudian di delta PX sama dengan di sini juga price 2 dikurang price 1 sama dengan 15, price 2 nya yaitu 15, kemudian price 1 nya yaitu 20, sama dengan 15 dikurang 20 sama dengan minus 5, kemudian minus 5 dibagi 100 sama dengan 0,05%. Kemudian untuk mencari elastisitas komoditi Z dan X sama dengan delta Q per delta P sama dengan delta Q nya yaitu 0,5%, kemudian delta price nya yaitu 0,5%. Nah, kemudian dibagi hasilnya 1. Karena hasil dari elastisitas komoditi Z dan X positif, berarti sifat kedua barang tersebut adalah substitusi.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai soal-soal konsep elastisitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.